Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 26 jam 4 pagi teman-teman, subuh. Jadi tumben bang bikin konten pagi-pagi buta. Sebenarnya nggak ada rencana sih. Jadi tiba-tiba saya terbangun teringat video yang viral kemarin. Teman-teman terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia dengan channel saya ini. Ya walaupun isinya masih gaduh-gaduh, harap maklum karena keterbatasannya dan situasi. Jadi sekiranya mana yang menguntungkan bagi teman-teman silakan diambil, yang tidak menguntungkan silakan ditinggal. Yang penting teman-teman kita semua sehat, terhibur, diberi Tuhan panjang umur, terutama rezeki ya teman-teman. Amin amin. Jadi sebelum kita ke topik, saya kasih tahu info dulu. Saya ini adalah pure resmi jemaat GKP Ujung Batu sejak saya kecil. Kami sudah terdaftar seluruhnya di GKP Ujung Batu sejak kecil. Jadi saya pernah juga ikut serta dalam pelayanan di GKP Ujung Batu ini. Mungkin lebih dari 12 tahun kali ya, yaitu di bidang musik. Jadi untuk saat ini saya memang tidak melayani lagi. Sudah 4 tahun lebih sih, 4 tahun hampir 5 tahun, karena memang situasi. Jadi itu sekedar info teman-teman. Kita lanjut ke topik. Tentang video yang viral kemarin, yaitu video secara langsung saya tentang pemberian kipas angin untuk sekolah minggu di gereja GKP Ujung Batu. Di sini saya akan menceritakan fakta yang sebenarnya. Seperti yang saya bilang kemarin, dan itu prinsip saya. Saya tipenya tidak suka menambah-nambah cakap, mengurangi cakap juga. Jadi saya akan bicara yang sebenarnya. Jadi teman-teman, video yang kemarin memang yang kalian tonton itu memang itu separuh jalan, sepenggal. Jadi saya maklum memang para netizen memang menilai saya negatif pada waktu itu. Wajar, karena memang video itu saya buat pure tidak ada rencana. Tidak ada rencana dan tidak ada tata ibadahnya. Itu memang asli. Saya buat seketika sedemikian rupa. Jadi walaupun demikian, memang malam itu sebisa mungkin saya buat klarifikasi singkat, semacam clue caption. Tapi ya esensialnya, intisarinya memang saya beritahu di situ jalan ceritanya. Setelah saya buat demikian, para netizen, teman-teman semua yang tadinya beranggapan negatif sama saya, jadinya berbalik. Bahkan mereka mendukung proses itu. Jadi terima kasih buat para netizen. Jadi di sini saya akan menceritakan memang cerita yang sebenarnya. Jadi menindaklanjuti video yang kemarin itu, yang viral itu, sebenarnya teman-teman persoalannya nggak serius itu, nggak selebar itu, nggak seberat itu. Persoalannya hanya sepele, hanya kecil. Jadi begini, di dalam video itu dipersoalkan masalah melapor izin dan sebagainya. Tidak, persoalannya bukan di situ teman-teman.
kalau perihal melapor izin itu sudah kita lakukan sebelum itu. Pertama, kita komunikasi dengan para guru sekolah minggu, dan singkat cerita mereka setuju, dan guru sekolah minggu komunikasi dengan ketuanya, ketua guru sekolah minggunya, dan ketuanya komunikasi dengan pimpinannya, perhangernya, pimpinan kurianya. Jadi prosesnya sudah kita lakukan. Kalau untuk menurut aturan sudah kita lakukan. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi di sini akan saya ceritakan prosesnya. Jadi tahap itu sudah kita lakukan, pelaporan izin. Nah, pada waktu itu kita sudah sepakati kita akan beli pada waktu itu. Nah, sesudah kita beli, tentu kita agar klaim garansi agar klaim garansi berlaku, ya kita pasangkan langsung sama yang bersangkutan kipasnya. Jadi, nah pada waktu itu sebenarnya kipas itu belum dipasang, hanya masih proses melihat instalisasinya aja dulu. Belum dipasang, itu masih proses saja, melihat apakah bisa atau enggak. Jadi kebetulan juga di situ ada pimpinan jemaat. Ya, kalau kita namanya perhanger, mungkin di tempat lain kepala kuria atau yang lain lah, pokoknya pimpinan jemaat gereja GKPS Ujung Batu. Nah, waktu itu kita berjumpa dengan dia. Jadi kita bicara, bicaranya ini sopan, dan kita bicara sopan. Dan pada waktu itu yang bicara pertama ya adik saya. Jadi dia bicara, dia bilang izin sama perhangernya. Jadi kita tetap pakai sopan santun. Ya gimana lah kalau antara atasan dengan bawahan, ya antara pimpinan dengan bawahan, antara orang tua dengan anak. Ya, kita tetap pakai tutur karena kita orang yang beradat. Nah, di situ saya diam, saya mengamati proses cerita mereka. Saya lihat memang menurut saya ya, saya lihat di situ memang di awal saja dia saya ambil poin pimpinan tadi, si perhanger tadi tidak menunjukkan etika bicara yang pas. Dia juga tidak menunjukkan postur tubuh yang pas, kurang baik lah, kurang elok. Baru saya lihat dia sepertinya kayak merasa kurang nyaman komunikasi dengan kita, kayak tidak suka, dan itu memang kelihatan sekali. Nah, walaupun demikian teman-teman, kita tetap punya etika. Adik saya tetap bicara sopan, walaupun penyambutannya di awal saja sudah tidak elok. Kita tetap bicara sopan. Nah, karena terus demikian, seolah-olah memang kayak kita tidak diangkat, jadinya kita terpancing emosinya tadi. Nah, muncullah video itu. Jadi prosesnya teman-teman seperti itu, video itu. Jadi pure, tidak ada rencana sama sekali. Ya kalau seandainya memang saya videoin dari awal prosesnya, ya mungkin saya tidak akan klarifikasi. Teman-teman pasti sudah bisa menilai lah. Pasti udah bisa menilai. Saya nggak akan perlu repot-repot lah membuat klarifikasi. Jadi di situ saya ambil kesimpulan, loh
kok seperti itu pemimpinnya, kan gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, yang paling tidak pasnya memang terucap dari pimpinan tersebut, Prahanger itu. Dia mengatakan seperti ini, ya kalian kan karena saya di sini makanya kalian bilang. Nah, seperti itu bahasanya. Nah, itu ada videonya. Jadi kebetulan saya sebenarnya tidak menghapus video itu. Saya bisa memunculkannya lagi. Nah, saya bisa memunculkannya lagi. Dan backup masternya saya download, memang ada sama saya. Jika kepingin dibuka kembali. Nah, jadi pemimpin ini, Prahanger ini mengatakan demikian. Karena saya di sini makanya kalian lapor, katanya. Nah, kembali ke belakang kan sudah dilapor, ya kan, sudah dilapor. Nah, di situ saya menilai seharusnya pemimpin nggak boleh seperti itu terhadap jemaatnya, ya kan, nggak boleh dong. Dia langsung berpikiran negatif, ya kan, pada jemaatnya, menjudge seolah-olah ya jemaatnya menganggap dia sepele dan sebagainya. Padahal pure kita nggak ada berpikiran demikian sama sekali. Nggak ada rencana negatif, apalagi pikiran negatif. Beliaunya berpikir negatif sama kita. Nah gitu. Jadi di situ sangat disayangkan lah. Seharusnya seorang pemimpin ya nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Apalagi ini di dalam gereja. Ya walaupun memang dia seorang pemimpin jemaat di gereja, menurut struktur organisasi, tetapi basically ya dia harus mengerti seorang pemimpin seperti apa, di gereja itu seorang pemimpin seperti apa. Di gereja itu ya walaupun seorang pemimpin dia tetap harus tertanam dalam dirinya ya pelayanan. Menurut saya seperti itu. Maaf ya teman-teman, ya mungkin saya cara menceritakannya agak belepotan, tapi menurut saya seperti itu. Jadi tidak bisa di gereja ini kita buat seperti kita kerja di luar, kan kita. Maksud saya ya, kalau seandainya kita pernah memimpin di perusahaan atau apalagi aktif di perusahaan seperti ini modelnya, di gereja ya nggak boleh seperti itu. Tapi sebenarnya bukan saya mengajari, kita hanya berbagi pengetahuan. Kalau menurut saya ya seorang pemimpin itu dimanapun itu, di organisasi apapun itu, dia harus bisa memiliki poin-poin seorang pemimpin itu seperti apa. Ya minimal satu lah, minimal satu. Jadi ya pemimpin itu ya harus harus bisa demokratis. Ya artinya demokratis ya harus bisa menerima gimana kondisi anggotanya, warga jemaatnya. Harus bisa juga menerima usulan. Tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan seenaknya, apalagi sampai menekan jemaatnya. Nggak boleh. Jadi mungkin pemimpin-pemimpin di luar sana, di luar gereja mungkin bisa demikian. Kita bilanglah sebuah perusahaan mungkin bisa seperti itu. Itu autokratis namanya, autokratis kalau saya tidak salah. Jadi dia berhak mengeluarkan keputusannya sendiri, menekan bawahannya, bahkan membuat sesuatu di perusahaan itu dia berhak. Ya itu pun situasi seperti itu bila terjadi terdesak, bila terjadi kritis perusahaan. Tapi kalau di gereja itu tidak boleh.
Nah, sangat disayangkan memang pada waktu itu saya tidak menjumpai di situ, di pemimpin itu. Jadi ya seharusnya memang seorang pemimpin itu ya tetap mengcover, melindungi jemaatnya, ya bisa membangun sebuah rule antara jemaat, majelis jemaat, yang bisa menguntungkan semuanya gitu. Tidak menganggap dirinya aku ini seorang pemimpin, jadi harus semuanya pamit dengan saya. Waduh, itu namanya bukan pemimpin, itu namanya bos. Mungkin di perusahaan juga tidak boleh seperti itu, ya kan? Jadi baiknya sih kita harus memang seorang pemimpin itu paling tidak mengertilah poin-poin seorang pemimpin itu gimana gitu. Jadi itu mungkin menurut versi saya. Jadi ya kalau orang mungkin sudut pandangnya beda-beda, tapi point of view saya ya seperti itu. Ya, kalau teman-teman menganggap saya salah ya gak apa-apa, tapi yang seperti tadi bilang, point of view saya, sudut pandang saya seperti itu. Jadi di sini saya teman-teman membicarakan apa adanya, tidak ada karang-karang cerita, tidak ada nambahi cerita, tidak ada. Itulah cerita yang sebenarnya. Jadi teman-teman, saya di sini bukan menjustifikasi video yang viral saya yang kemarin, tidak. Saya hanya menceritakan yang sebenarnya. Jadi kemarin saya sempat mendengar katanya mau adain klarifikasi pemimpinnya antar majelis. Jadi di sini saya utarakan, boleh klarifikasi, tapi kita maunya harus di depan seluruh jemaat. Saya tidak mau hanya di depan majelis atau mereka. Saya maunya di depan seluruh jemaat, biar kita fair, ya kan? Jadi saya tetap menunggu undangan klarifikasinya. Ya kalau dibuat ya syukur, kalau nggak dibuat juga ya syukur. Jadi di sini saya belajar teman-teman. Memang kita usianya masih muda, masih berapa ya, sekitar 38 tahun usia saya. Jadi adik saya juga masih muda, sekitar 34 kali. Jadi di sini saya tujuannya ya, saya belajar juga dari proses yang kemarin. Di usia saya yang muda ini memang saya perlu banyak belajar juga. Bagaimana sih sebenarnya tambahan-tambahan itu yang perlu saya pelajari, pengetahuan tentang organisasi. Tapi memang kadangkala memang usia tidak menjadi tidak menjadi patokan. Kadang-kadang usia juga sudah hampir 60, harus perlu banyak belajar lagi ketimbang yang usianya lebih muda. Ya ruginya di situ, minusnya di situ. Kesempatan belajarnya mungkin agak lebih singkat dan susah ya, karena udah mendekati pensiun toh. Jadi kita untungnya masih muda, pensiunnya masih lama. Tapi it's okay ya, artinya memang semua harus belajar. Apapun itu ya harus belajar, harus bisa menerima apa yang dikasih masukan, apa yang dikasih
masukan dari orang ke kita, tanda kutip yang positif ya. Jadi seandainya pun dibuat klarifikasi ya, dari sini kita ya nggak apa-apa. Mungkin persoalan umum mungkin selesai, tapi dari situ kita akan stay away, artinya kita akan menjaga jarak lah. Persoalan umum bisa selesai ya, kalau pribadi ya kita lah. Demikian. Jadi teman-teman, kita dari persoalan ini kita sama sekali tidak takut ya, no matter what, apapun yang terjadi, kita tetap pada pendirian kita tidak takut, kita benar, dan kita bersama Tuhan maju terus. Jadi kira-kira demikian video klarifikasi saya ini teman-teman. Apabila ada perkataan saya, statement saya dari tadi yang kurang pas, mohon maaf, harap dimaklumi. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Horas, maju GKP Batu.